سلام عليك سلام عليك سلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentu semuanya kangen untuk belajar di sekolah dan masuk kelas bertemu dengan guru dan teman-teman. Tetapi karena ini masa darurat pandemi, maka kita belajar di rumah. Oleh karena itu, Bapak di sini membuat video pembelajaran supaya kalian mudah untuk belajar di rumah dan menyenangkan tentunya. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri. Bagi yang belum mengetahui, nama Bapak adalah Abdul Qadir. Bapak adalah guru agama di kelas 3, tepatnya 3A, B, C, kelas 4, tepatnya kelas 4B dan 4C, kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 6A dan 6B. Untuk tahun pembelajaran 2020 dan 2021. Kali ini Bapak akan membawakan materi untuk pelajaran agama kelas 3 tema ke-1, yaitu surah An-Nasr. Kita mulai pembahasannya. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr ini di dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke-110. Jumlah ayatnya ada 3 dan termasuk di dalam juz 30 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat dan surah-surah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan Makkiyah dan golongan Madaniyah. Untuk surah Makkiyah terdapat minimal 2 ciri. Pertama, surah atau ayat tersebut turun di kota Mekah. Kedua, surah atau ayat tersebut diterima oleh Nabi sebelum Nabi hijrah atau pindah ke kota Madinah. Jadi diingat ya, minimal hanya ada 2 ini. Selebihnya nanti di tingkat lanjutan. Ingat, hanya ada 2. Dan untuk golongan surah Madaniyah, Bapak di sini menjelaskan juga cuma ada 2 untuk supaya mudah kalian menghafalnya atau mengingatnya. Pertama, surah atau ayat tersebut diterima oleh Nabi itu diturunkan di kota Madinah. Kedua, ayat atau surah tersebut di dalam Al-Quran yang diterima Nabi sudah menetap atau tinggal atau pindah atau hijrah ke kota Madinah. Jadi diingat, dua-duanya sama antara Makkiyah dan Madaniyah. Di sini Bapak memberikan ciri-cirinya masing-masing ada 2. Untuk surah An-Nasr ini terdapat pengecualian. Surah An-Nasr diterima oleh Nabi diturunkan di kota Mekah. Tetapi golongan surah untuk An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah. Mengapa itu terjadi? Karena surah ini diterima oleh Nabi sudah menetap atau tinggal di kota Madinah. Itulah sebab alasannya. Dan selanjutnya, adapun penyebab turunnya surah An-Nasr ini menceritakan tentang peristiwa Fathu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah
oleh Nabi Muhammad dengan para pengikutnya yang jumlahnya 10.000 orang. Dan dalam penaklukan kota Mekah ini, di dalam sejarah tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Dan di dalam peristiwa Fatu Mekah ini, berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah ataupun di sekitar Ka'bah itu semuanya dihancur leburkan tanpa ada sisa satupun. Sekarang mari kita membaca surah An-Nasr beserta terjemahnya. Kita lihat di sisi kanan Bapak ada ayat surah An-Nasr yang terdiri atas 3 ayat. Mari kita baca bersama-sama dengan dipimpin oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Setelah kita tadi mendengarkan penjelasan Bapak tentang surah An-Nasr dan kita bersama-sama membaca surah An-Nasr beserta terjemahnya, sekarang Bapak akan menjelaskan apa manfaatnya untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjadikan kita siap untuk menghadapi segala tantangan untuk meraih cita-cita. Kedua, menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian ataupun tantangan-tantangan yang akan kita lalui untuk meraih cita-cita tersebut. Ketiga, rela berkorban untuk agama Islam. Keempat, tidak mudah putus asa atau pantang menyerah. Kelima, selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita mempunyai sifat qanaah, yaitu mensyukuri apa saja nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, minimal kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sampai pada akhir dari materi ini, yaitu penugasan. Tentunya penugasan ini dituntut kalian belajar mandiri di rumah, dan adapun kalian supaya mudahnya mintalah bantuan dengan keluarga yang ada di rumah seperti kakak, paman, atau semua bapak, ibu, saudara yang ada di rumah. Untuk apa? Untuk mengerjakan hafalan surah An-Nasr beserta terjemahnya. Bapak beri waktu 1 bulan. Jadi semangat ya. Ya, demikian pertemuan kita melalui pembelajaran dalam jaringan ini atau daring, pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, apapun sebutannya itu, karena pembelajaran ini terjadi di masa darurat pandemi corona ini. Dan kita semua berharap dan berdoa semua bersama-sama agar musibah bencana corona ini agar secepat untuk sirna, pindah, hilang, musnah, apapun sebutannya. Kita berharap kita semua dapat kembali berkumpul dan berjumpa, masuk di sekolah dan bertemu kembali dengan teman-teman di kelas. Cukup sekian penjelasan dari Bapak tentang surah An-Nasr ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna